Ya, untuk analisis ini ya, deskriptif, validitas reliabilitas, dan regresi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka ini ya, client 0804 data, data dan hasil. Nah, nanti yang digunakan di sini adalah file yang ini ya, data yang reduksi 323. Nah, dari data ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, jadi nanti data ini ya itu ditotalkan seperti ini. Jadi sesuai dengan variabelnya. Contoh ini ya. Nah, TX1 ini adalah total skor dari variabel X1, jadi seperti ini ya. Nah, ini ditotalkan hasilnya berapa, itu nanti ada di sini. Nah, ini ada rumusnya, tinggal diikuti. Begitupun juga dengan X2 dan Y. Nah, untuk kriteria skor ini ada rumusnya ya. Nah, ini ada rumusnya seperti ini, nanti tinggal diikuti saja untuk rumusnya. Nah, untuk kriteria ini jadi menjelaskan penilaian dari responden ya. Misalkan responden menilai persepsi keamanan dari produknya. Nah, itu bagaimana dia menilai, apakah kategorinya itu sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik, seperti itu ya. Jadi di sini nanti dikodekan untuk kriterianya. Nah, seperti ini ya. Jadi misal untuk responden yang nomor satu ya. Jadi responden yang nomor satu ini menilai untuk persepsi keamanan pada variabel X1 itu adalah kategori 4. Jadi responden satu ini menilainya baik. Nah, untuk responden 2 juga sama ya, baik, seperti itu. Nah, nanti ini dianalisis menggunakan SPSS untuk jadi variabel deskriptifnya. Oke, setelah datanya seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Namun ini sama saja di versi berapapun. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy dulu yang ini ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di name seperti ini. Oke, selanjutnya adalah karena untuk identitas responden ini bentuknya bukan angka, kita rubah dulu formatnya ya. Nah, formatnya ini kan tadinya numeric. Nah, kita klik, kita pilih ke string, kemudian untuk bytes kita ganti saja ke 128. Kemudian oke. Nah, ini kita copy saja ya. Copy, kemudian kita blok seperti ini karena sama aja, paste. Ini juga sama. Copy. Nah, seperti itu. Kemudian untuk label ini ya, kita masukkan, copy, paste di sini. Kemudian untuk keterangan variabelnya, nah ini kita copy, kita paste di sini. Jadi di sini ada dua ya, ada dua kode. Untuk TX1 itu adalah total score, KX1 adalah kriteria. Jadi total dan kriteria. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke data view ya. Kita copy datanya ini. Kita copy datanya seluruhnya ya. Nah, copy, kemudian kita paste di sini di SPSS. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Namun sebelum itu kita masukkan dulu kriterianya. Jadi kita masuk kembali ke variable view. Nah, ini kriteria ya, yang ini. Nah, karena ini ada 5 kriteria, jadi kita buat 5, 1 2 3 4 5. Value nya 1 2 3 4 5. Kemudian label. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal copy saja 2. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, nah karena ini sama, kita copy saja lalu kita paste. Oke, seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini ya kalau benar.
Nah, untuk yang pertama kita lakukan adalah analisis deskriptif terlebih dahulu ya. Nah, untuk analisis deskriptif caranya klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita pilih menu frequencies ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan dari jenis kelamin sampai ke tujuan penggunaan ke sini ya, ke kolom variabel. Kemudian kita masukkan juga kriterianya. Jadi kriteria dari persepsi responden ya. Nah, ini persepsi keamanan, kepercayaan, dan penerimaan teknologi. Nah, ini yang kodenya K ke sini. Lalu kita klik OK. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan tabel bisa ya. Nah, tinggal klik ini aja, chart, lalu kita pilih bar chart, continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini untuk tabelnya. Nanti tinggal di copy saja ke Excel, lalu diinterpretasikan ya. Seperti ini contohnya nih. Copy, misal paste di sini ya, paste. Nah, seperti ini, lalu diinterpretasikan seperti ini, seperti yang saya buat. Atau menggunakan bentuk lain ya. Nah, untuk tabel juga sama ya. Copy, untuk grafik, paste. Nah, seperti ini, lalu dirapikan jika perlu ya, seperti itu untuk analisis deskriptifnya. Kemudian adalah uji validitas reliabilitas. Nah, untuk uji validitas caranya seperti ini ya. Jadi yang diuji adalah validitasnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya caranya, analyze, kemudian kita pilih menu correlate ya, bivariate seperti ini. Nah, kita masukkan ini ya, item kuesionernya berkelompok sesuai dengan variabelnya. Contoh seperti ini, x1.1 sampai dengan x1.9 ya, x1.19 sorry. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan total skornya. Jadi total skor yang ini ya. Nah, ini yang TX1, yang kode belakangnya TX1 ini adalah total skor. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah uji untuk validitasnya. Kemudian untuk uji reliabilitas caranya analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, x1 sampai x1.19 ke kolom item. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita tidak menggunakan total score ya, jadi kita langsung OK saja. Nah, seperti ini. Ini untuk nilai reliabilitasnya. Jadi untuk uji validitas itu yang kita lihat ya, tidak semuanya. Yang kita lihat itu hanya ujung datanya saja, ujung tabelnya yang ini. Nah, ini ya ujungnya ya. Nah, yang kita lihat adalah nilai dari ininya, seek to tell-nya ya. Nah, seek to tell, nah itu seek to tell-nya di sini. Jadi nilainya itu harus lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, yang ini, nah ini ya, nah ini seek to tell-nya. Nah, ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan datanya itu atau kuesionernya itu valid. Nah, ini bisa kita lihat ya, semuanya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan valid. Atau bisa juga kita menggunakan nilai R ya. Nah, untuk nilai R nanti bisa dilihat di sini untuk R-nya. Jadi R-nya ini harus lebih besar dari R tabel ya, lebih besar dari ini baru dikatakan valid. Namun untuk gampangnya kita lihat nilai seek-nya aja, sama aja seperti itu. Dan untuk reliabilitas nah, ini ya, reliabilitas itu nilainya untuk Roba Kalpa ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, ini nilainya adalah 0,907, maka dapat dikatakan reliable ya, karena lebih besar dari 0,6 seperti itu. Dan untuk pengujian variabel lainnya nanti tinggal diulang saja karena sama aja. Nah, kemudian adalah uji ini ya, uji regresi dan asumsi klasik. Nah, caranya seperti ini, analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukkan TX1, TX2 ya, ini X1, X2 ini ke independen, kemudian Y ke dependent. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik statistik, kita centang ini ya, Planarity Diagnostic, kemudian Debit Master.
continue, plot, shift read ke X, S reset ke Y, kita centang ini histogram dan normal probability plot, save, kita centang as summarize, lalu kita klik OK. Nah seperti ini, kita lanjutkan dulu ya ujinya. Nah untuk uji normalitas caranya seperti ini, analyze, scale, analyze, lalu ini ya non-parametric test. Nah, legacy dialog 1 sampel KS. Nah ini kita masukkan ini ya, ada nilai residual yang ini yang paling ujung paling bawah ke sini, lalu kita klik OK. Nah seperti ini. Kita lanjutkan dulu ya ke uji ini, ke uji heteroskedastisitas. Nah ini, nah untuk uji heteros caranya seperti ini ya, analyze, lalu regression linear ya, regression linear. Nah ini kita reset dulu ya, kita reset. Sebelumnya tadi kan ada variabel baru ya, data baru yang terbentuk. Nah ini residual. Nah kita rubah dulu residualnya ini ke dalam bentuk absolute residual atau ABS residual. Caranya transform bit variable, target variable kita tulis di sini adalah ABS underscore S. Lalu untuk number expression kita klik di sini ya, kita double klik di ABS ini, double klik, lalu kita scroll ke bawah ini, kita double klik di sini di standardize. Nah seperti ini, lalu klik OK. Kita lihat, nah nanti akan muncul satu variabel baru ya, kayak ini ABS res. Nah kemudian untuk pengujian heterosnya seperti ini, analyze, kemudian kita pilih menu regresi linear. Nah, kita masukkan seperti tadi ya, TX1 TX2, kemudian dependennya kita ganti ke ini, dependennya kita ganti menggunakan ABS res. Nah karena ini uji heteroskedastisitas, maka tidak usah dilakukan option ya, langsung kita klik OK saja. Nah ini adalah uji heteroskedastisitasnya. Nah supaya tidak tertukar ya, ini kita double klik, kita beri nama. Nah seperti ini, lalu klik enter. Nah seperti ini ya. Oke, kita interpretasikan ya satu persatu. Jadi pertama yang kita lihat di sini adalah nilai dari uji asumsi klasik itu adalah normalitasnya. Jadi normalitas ini nilainya diketahui dari tabel ini ya. Nah tabel ini, jadi nilainya itu kita menggunakan kriteria ini ya, Kolmogorov-Smirnov. Ini nilai sig-nya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah ini kita lihat di sini ya, sig-nya itu 0,013. Nah ini lebih kecil ya aslinya ya, lebih kecil dari 0,05, maka ini terdistribusi tidak normal. Jadi harus lebih besar dari 0,5 baru dapat dikatakan normal. Kemudian untuk nilai Dubin-Weston ya ini, nah ini nilainya diperoleh dari sini ya. Nah ini Dubin-Weston ini nilainya 1,986. Nah ini harus lebih besar dari DU, lebih kecil dari 4 min DU yang ini. Nah ini nilainya sudah diantara ini ya, lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah untuk DU ini kita peroleh dari mana? DU itu dari sini ya, dari tabel. Nah ini sudah saya sertakan. Nah ini untuk uji ini ya, uji autokorelasinya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian untuk uji multikolinearitas kita menggunakan nilai dari VIF. Nah VIF ini ya, ini adalah nilai VIF-nya. Nah untuk VIF ini nilainya harus lebih kecil dari 10. Nah ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 10 ya, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nah yang terakhir ini uji heteroskedastisitas metode Glaser yang ini ya. Nah untuk heteros ini kita lihat sig-nya. Nah sig-nya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah untuk X1 itu lebih besar ya, ini tidak terjadi masalah heteros. Tapi untuk X2 ini
lebih kecil dari 0,05, maka untuk yang kepercayaan ini terjadi masalah pada heteroskedasitasnya. Nah, selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Nah, yang pertama kita lihat adalah nilai koefisien determinasi R square atau R kuadrat. Ini kita peroleh dari sini ya, dari atas ini. Nah, ini dari tabel model summary R square. Nah, ini. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita lihat ya, nilainya adalah 0,354, masuk ke dalam kategori rendah ya. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lihat bahwa X1, X2, X1, X2 itu mempengaruhi sebesar 35,4%, sedangkan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian untuk F simultan ini menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama ya, atau secara simultan. Jadi bagaimana signifikasinya? Kalau R square itu kan berapa persen pengaruhnya, kemudian F simultan ini apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, ini kita perolehnya dari tabel ANOVA yang ini ya. Nah, ini nilai signya ini 0,000, artinya X1 dan X2 itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk T parsial itu menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Jadi X1 sendiri, X2 sendiri ya. Nah, ini kita peroleh dari tabel koefisien. Nah, ini ya. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, nilai B ya, ini B, dan nilai signya. Jadi B ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Dan untuk ini ya, sig itu apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk semuanya ini positif ya, karena tidak ada tanda minusnya. Kemudian untuk pengaruhnya semuanya signifikan ya, karena lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk penelitian ini X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, hipotesisnya diterima. Kemudian X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y, hipotesisnya juga diterima. Jadi semua uji hipotesisnya itu diterima. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Terima kasih.